Beberapa minggu yang lalu, telah dilakukan polling untuk calon gubernur Papua Tengah, pilihan masyarakat. Polling yang dilakukan oleh WAG Coffee Papua Tengah, telah menghasilkan data menarik dari polling periode kedua, yang berlangsung dari tanggal 18 sampai 20 Maret, tahun 2024. Hasilnya, muncul 4 nama, yang mendominasi perolehan polling tertinggi. Dari hasil polling tersebut, memunculkan 4 nama besar, tokoh yang berpotensi menjadi bakal calon, sebagai gubernur pilihan masyarakat Papua Tengah. Mulai dari Deinas Geley, Meki Fritz Nawipa, Eltinus Omaleng, dan Isaias Dow. Selain itu, ada juga 2 ketua partai, di Provinsi Papua Tengah yang memperoleh kursi terbanyak, pada pileg tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu, yakni Yuni Wonda, dari PDI Perjuangan, dan Natalis Tabuni dari Nasdem. Serta 1 tokoh nasional, yang akan pulang kampung mengikuti kontestasi Pilkada Provinsi Papua Tengah, yaitu Natalius Pigai. Selanjutnya, dengan berbagai profil dan visi yang dimiliki oleh para kandidat tersebut. Siapakah tokoh Papua Tengah pilihanmu, yang layak dipilih menjadi gubernur? Berikut profil singkat para tokoh tersebut. 1. Deinas Geley. Deinas Geley, SSOS, MSI, lahir pada tanggal 16 Desember tahun 1975, merupakan mantan Wakil Bupati Puncak Jaya, yang menjabat sejak tanggal 7 Desember tahun 2017. Ia terpilih sebagai Wakil Bupati Puncak Jaya, dalam Pilgub Puncak Jaya, tahun 2017, mendampingi Yuni Wonda. Sebelum menjabat sebagai Wakil Bupati, Deinas Geley adalah seorang pegawai BUMD di Provinsi Papua. Dalam jabatan terakhirnya, ia menjabat sebagai Pelaksana Harian Direktur Umum, dan SDM PT Irian Bakti, serta Komisaris PT Percetakan Rakyat Papua. Saat ini, Deinas Geley menjabat sebagai Ketua DPW Partai Amanat Nasional, Papua Tengah. Deinas Geley, baik saat menjabat sebagai pejabat publik, maupun setelah tidak lagi menjabat, tetap mencatat kesan yang menarik, karena sikap rendah hatinya, kedekatannya dengan masyarakat, serta kecenderungannya untuk selalu membantu sesama. Kedua, Meki Fritz Nawipa. Meki Fritz Nawipa, mantan Bupati Paniai periode tahun 2018 sampai tahun 2023, memulai karirnya sebagai seorang pilot anak asli Papua, setelah menyelesaikan pendidikan di Deraya Flying School, Halim, pada tahun 2000, dan meraih sertifikat Private Pilot License, PPL. Kemudian, ia melanjutkan studi, di Bible College of Victoria, Melbourne, Australia. Pada tahun 2008, Nawipa memasuki dunia penerbangan di Papua, dengan penuh dedikasi, melayani daerah-daerah terpencil, yang tersebar di seluruh Papua. Ketiga, Eltinus Omaleng. Pria kelahiran tanggal 15 Oktober tahun 1972, dari suku Amungme. Eltinus Omaleng, telah mengemban jabatan sebagai Bupati Mimika sejak 2014, menggantikan Abdul Muiz. Tidak berhenti di situ, Eltinus kemudian kembali mencalonkan diri pada tahun 2018, dengan didampingi Yohanes Retop, menggunakan akronim ONTOP. Pemilihan serentak pada tanggal 27 Juni tahun 2018, menetapkan ONTOP, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Mengukuhkan perjalanan kepemimpinan mereka pada tanggal 6 September tahun 2019. Keempat, Isaias Dow. Isaias Dow, SSOS, lahir pada tanggal 15 Desember tahun 1965, tak hanya dikenal sebagai Bupati Nabire dalam 2 periode, tahun 2010 sampai tahun 2015,
dan tahun 2016 sampai tahun 2021, tetapi juga sebagai individu yang meniti karir gemilang. Dimulai dari peran sebagai staf pada keuangan Sekretariat Kabupaten Paniai pada tahun 1985 sampai tahun 1986, hingga kemudian menjabat sebagai bendahara rutin Dinas P&K tahun 1986 sampai tahun 1992, dan Kepala Subbagian Perbendaharaan Kabupaten Paniai tahun 1997 sampai tahun 1998. Selanjutnya, menjadi Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Paniai, tahun 1999 sampai tahun 2003. Kepala Bagian Umum Kabupaten Paniai, tahun 2003 sampai tahun 2005. Dan terakhir sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Paniai, tahun 2005 sampai tahun 2007. Kelima, Yuni Wonda. Yuni Wonda merupakan Bupati Puncak Jaya, yang menjabat sejak tanggal 7 Desember tahun 2017 hingga tanggal 7 Desember tahun 2022. Dia terpilih sebagai Bupati Puncak Jaya, didampingi Deinas Geley, dalam Pilbub Puncak Jaya 2017. Sebelum menjadi Bupati, Yuni Wonda merupakan pegawai negeri sipil di Pemkab Puncak Jaya, dengan jabatan terakhir sebagai Sekretaris Daerah. Keenam, Natalis Tabuni. Natalis Tabuni adalah seorang politikus Partai Nasdem, yang menjabat sebagai Bupati Intan Jaya pertama, sejak tahun 2012. Dirinya berpasangan dengan Yan Kobogau, yang terpilih dalam 2 kali pilkada, yaitu Pilbub Intan Jaya 2012 dan Pilbub Intan Jaya 2017. Sebelum menjadi Bupati, Natalis Tabuni adalah pegawai negeri sipil, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Intan Jaya. Ketujuh, Natalius Pigai. Natalius Pigai adalah seorang aktivis nasional. Ia merupakan salah seorang dari 11 anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang disingkat Komnas HAM, Republik Indonesia periode tahun 2012 sampai tahun 2017. Ia bekerja sebagai staf khusus menteri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia pada masa kepemimpinan Al-Hilal Hamdi dan Jacob Nuawea pada tahun 1999 sampai tahun 2004. Ia juga merupakan aparatur sipil negara yang mengabdi selama 15 tahun di kementerian yang sama dengan menempati berbagai jabatan fungsional dan struktural. Tim Asistensi Dirjen Kes Bampol, Profesor Dr. Sudarsono Harjo Sukerto, tahun 2006 sampai tahun 2008. Bersama Kementerian Dalam Negeri, sebagai moderator dialog interaktif di TVRI, selama tahun 2006 sampai tahun 2008. Tahun-tahun 2008 sampai tahun 2009, sebagai penasehat, BRR Aceh Nias di Deputi Pengawasan, dan menulis ensiklopedia Tsunami Aceh Nias. Ia dikenal sebagai aktivis mahasiswa era tahun 1995 sampai tahun 1999, pada masa perjuangan reformasi. Dari profil 7 tokoh Papua Tengah tersebut, ayo kita wujudkan pilihan kita dari sekarang, untuk memberikan masukan kepada elit partai, agar dapat memberikan rekomendasi kepada tokoh yang sesuai dan dicintai oleh masyarakat Papua Tengah, untuk maju sebagai calon gubernur Papua Tengah. Siapa calon gubernur Papua Tengah, periode tahun 2024 sampai tahun 2029 pilihanmu?